warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang budiman. Nah, kita jumpa lagi pada kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa bersama. Kan Pak Guru pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran di minggu depan, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ada tema kali ini masih sama, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Hanya saja subtema pada kali ini yaitu memahami isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nah, anak-anak sudah siap kan? Kalau siap, Pak Guru akan bacakan dan terangkan sedikit. Nah, pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Anak-anak sudah hafal kan? Nah, kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Perbuatan baik apa saja, misalnya ketika kita sedang kesulitan, kita tolong teman kita ada yang butuh bantuan, seperti teman kita mungkin baru belajar kok ada kesulitan, makanya kita bantu. Sebaliknya, kita harus menghindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, nah ini kita baca, ada teman kita yang mengajak membolos. Hendaknya hindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Juga ketika sedang ulangan, kok ada teman kita mencontek atau meminta jawaban kita, ya kita hindari, kita bilang ini ulangan, harus mengerjakan sendiri-sendiri. Tetapi kalau jika ada teman kita yang ngajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, kita harus mendukungnya dan segera ikut teman kita. Karena itu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik apapun teman kita harus kita tolong, kita bantu, kita dukung. Tetapi kalau perbuatan jelek harus kita hindari dan kita peringatkan teman kita supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, itulah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sekarang beralih ke Quran surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Agama Islam. Anak-anak, pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah, jangan malah takut kepada katanya hantu, katanya wewe, gombel lah.
Tidak boleh. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah tersebut. Selanjutnya, guru akan menerangkan sedikit tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau berguncing, karena orang yang suka berguncing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Ayo, siapa yang pernah berprasangka diperbaiki, jangan pernah berprasangka lagi ya. Jangan pernah mengguncingkan temannya. Pada Quran surat ini, Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau berguncing, karena semua itu perbuatan yang dosa. Kalau nanti masuk neraka, kalau masuk neraka kan repot. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka berguncing seperti tadi, makan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kalian merasa jijik kan? Oleh sebab itu, taatlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya, termasuk menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Su'udzon itu tidak boleh. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya anak-anak, sekarang kita akan mengulas tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Pada surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya benar, jika kita belum mengenal teman-teman kita dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat atau hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling berguncing yang tidak benar. Dengan demikian tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa di antara kalian semua. Ya anak-anak, sekian dulu sedikit materi dari Pak Guru. Nah, nanti kalian bisa buka lagi di buku paket anak-anak masing-masing, dan untuk tugasnya nanti akan Pak Guru kirimkan melalui media WhatsApp. Ya, terima kasih anak-anak dari Pak Guru. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.